Ya Allah, yang maha memberi kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpah ala Sufi. Saya Naila, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan dengan kamu. Ada orang punya sedikit, tapi hidupnya terasa lapang. Ada orang punya banyak, tapi hatinya terasa sempit. Kekayaan ternyata bukan soal jumlah. Iya, soal cara hati memandang. Video ini bukan tentang membela kemiskinan. Ini tentang membongkar ilusi kekayaan. Karena tidak semua yang banyak itu kaya. Dan tidak semua yang sedikit itu kekurangan. Disinilah rahasia besar tersembunyi. Rahasia yang sering kita abaikan. Sejak kecil, kita diajari mengejar lebih besar, lebih cepat, lebih tinggi. Sedikit dianggap gagal, banyak dianggap berhasil. Tanpa sadar, kita menilai hidup dari angka. Padahal, angka tidak pernah memuaskan jiwa. Begitu tercapai, muncul target baru dan keluhan baru. Hidup menjadi perlombaan tanpa garis akhir, dan hati kelelahan. Ada seorang penjual kecil di sudut kota. Dagangan sederhana, penghasilan pas-pasan. Namun, senyumnya tidak pernah hilang. Ia selalu berkata, "Alhamdulillah, cukup hari ini." Anehnya, hidupnya terasa ringan. Ia jarang sakit, jarang mengeluh. Orang senang datang kepadanya. Rezekinya mengalir tanpa drama. Bukan karena banyak, tapi karena disyukuri. Di sisi lain, ada yang hidup berkecukupan. Rumah besar, kendaraan mewah, namun keluhannya tak pernah habis. Selalu merasa kurang, selalu membandingkan, selalu gelisah melihat milik orang lain. Yang banyak terasa sedikit, yang cukup terasa kurang. Karena hatinya sibuk mengeluh, dan keluhan memiskinkan jiwa. Ibnu Athaillah mengingatkan dengan lembut. Nikmat yang tidak disyukuri akan terasa sempit, sedangkan yang sedikit tapi disyukuri akan meluas. Syukur bukan menambah jumlah, ia menambah rasa cukup, dan rasa cukup adalah kekayaan sejati. Tanpa rasa cukup, dunia tidak akan pernah cukup. Tanpa syukur, nikmat kehilangan rasa, karena nikmat hidup di hati, bukan di tangan. Keluhan tampak wajar, tapi ia racun yang halus. Ia mengecilkan nikmat yang ada, dan membesarkan kekurangan. Keluhan membuat hati sempit, dan hati sempit sulit dititipi rezeki. Bukan karena Allah menahan, tapi karena wadahnya mengecil. Keluhan mengusir keberkahan. Tanpa kita sadari, syukur bekerja. Sebaliknya, ia meluaskan yang sedikit, menjadikan cukup terasa lapang. Menjadikan sederhana terasa mulia. Hati yang bersyukur menjadi ringan. Dan ringan menarik kebaikan. Orang nyaman di sekitarnya. Kesempatan mudah mendekat. Bukan karena ia mengejar, tapi karena ia siap menerima. Kaya dan miskin, bukan soal harta, ia soal sudut pandang. Dua orang dengan jumlah sama, bisa berbeda rasa. Yang satu merasa cukup, yang lain merasa kekurangan. Yang satu tenang, yang lain gelisah. Perbedaannya bukan di dompet, tapi di hati. Dan hati ditentukan oleh syukur. Syukur paling berat saat hidup tidak ideal, saat rencana tertunda, saat hasil tidak sesuai harapan. Disinilah keluhan mudah muncul. Namun disinilah syukur paling bernilai. Syukur saat sempit mempercepat lapang. Karena Allah melihat kesiapan jiwa, bukan sekadar hasil. Orang yang bersyukur di kekurangan akan dijaga dari kehancuran batin. Orang yang bersyukur hidupnya ringan. Ia tidak memikul beban perbandingan. Ia tidak sibuk iri. Ia fokus merawat yang ada. Hidupnya tidak selalu mudah, tapi selalu terasa cukup. Masalah datang dan pergi, namun hatinya stabil. Inilah kekayaan batin yang tidak bisa dibeli. Syukur mengubah cara kita bekerja, cara kita berusaha, cara kita berdoa. Usaha menjadi lebih jujur, langkah menjadi lebih tenang, keputusan menjadi lebih jernih, karena hati tidak tertekan. Dan orang yang tenang bekerja lebih efektif. Rezeki pun mengikuti, dengan cara yang tidak disangka. Syukur dimulai dari kesadaran kecil. Menyadari napas, menyadari kesehatan, menyadari orang-orang terdekat, menyadari kesempatan hari ini. Latihan ini sederhana, namun dampaknya besar. Karena hati dilatih melihat cahaya, bukan bayangan, dan hidup pun berubah arah. Jika hari ini kamu merasa kurang, berhentilah sejenak. Lihat apa yang sudah ada, bukan untuk pasrah, tapi untuk menenangkan jiwa. Karena jiwa yang tenang lebih mudah bergerak.
lebih mudah berpikir, lebih mudah membuka pintu rezeki. Keluhan tidak menambah apapun. Syukur membuka jalan. Meski perlahan, renungkan ini baik-baik. Mana yang lebih kaya? Sedikit yang disyukuri, atau banyak yang dikeluhkan? Jawaban ini akan menentukan arah hidupmu. Bukan jumlah hartamu, bukan posisi sosialmu, tapi kualitas hatimu. Karena hidup mengikuti hati, dan hati mengikuti apa yang ia syukuri. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lewatkan begitu saja. Like, agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa. Tulis di komentar, aku memilih bersyukur. Bagikan ke orang yang sedang merasa kurang. Subscribe untuk Hikmah Al-Hikam berikutnya. Karena kekayaan sejati tidak selalu bertambah. Kadang ia terasa. Dan rasa itu lahir dari syukur. Sedikit, tapi cukup. Dan itu sudah sangat kaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Hanya Engkau yang Maha memberi kekayaan.